Halo sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Innopakino. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengetik bagian-bagian awal surat maupun bagian akhir surat ya, yaitu pada nomor halaman, nomor, kemudian lampiran dan perihal dan seterusnya. Kemudian pada bagian bawah seperti ini ya. Nah, ini adalah contohnya untuk kepala suratnya. Kemudian pada bagian bawah, nah ini di sini ada tanda tangan dan pembuat surat. Nah, di sini biasanya kalau kita lihat banyak diantaranya yang mengetikkan pada bagian-bagian awal surat masih menggunakan tab dengan kombinasi tombol spasi ya. Padahal ini akan rumit dan juga tidak rapi. Saya contohkan ini ya. Di sini misalkan ya, kita lihat untuk hal undangan. Nah, kalau di sini bagian kiri saya ubah, maka akan mempengaruhi ketikan yang berada di sebelah kanan. Ya, kalau misalkan saya hapus ataupun saya tambahi, ini akan mempengaruhi ya tulisan kepada ini. Misalkan di sini undangan, saya ketikkan undangan rapat. Nah, kita lihat pada bagian kanan juga ikut bergeser ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini akan menyulitkan kita pada saat kita mengetik ya. Kalau kita menggunakan perkiraan seperti ini, dihapus-hapus, maka yang terjadi adalah ketikan ini tidak tepat lurus dan juga berada di tengah. Nah, bagaimana cara yang cepat dan rapi agar kita lebih mendapatkan hasil pengetikan yang lebih optimal ya, lebih sempurna. Kemudian bagian bawah juga sama, di sini seperti ini ya. Ini juga kalau misalkan bagian kiri ya, misalkan ini saya kurangi atau saya hapus, maka ini juga akan mempengaruhi ketikan yang berada di sebelah kanan. Nah, di sini kalau misalkan saya tambahi, nah ini akan pindahnya bukan di bawahnya tapi pindahnya juga di sebelah kiri. Ini akan menyulitkan kita ya. Nah, bagaimana cara mengetiknya yang mudah? Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita bahas dulu yang bagian atas ya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, untuk mengetikkan bagian kepala surat ya, kita gunakan tabel ya. Kita gunakan tabel. Caranya klik insert ya, menu insert kita klik, kemudian di sini kita klik tabel. Kita buat tabel dengan 3 kolom dan 1 baris ya, 3 kolom 1 baris. Kemudian kita lebarkan barisnya. Nah, caranya kita tempatkan kursor pada pojok kanan bawah sampai berubah menjadi tanda panah seperti ini. Kemudian kita ya, tekan, kita drag ya, tarik ke bawah. Kita ketikkan nomor. Nah, kemudian untuk membuat titik 2 ya, agar baris pertama dan ke bawah berikutnya itu sama, kita ketekan, kita menggunakan tombol tab ya. Namun karena di sini berada di dalam tabel, maka kita harus menekan tombol kontrol ya, kontrol plus tab. Kemudian baru kita ketik titik 2. Misalkan di sini nomornya 197 garing 08 garing C
Nah, 2020. Kita lihat ya, ketika di sini sudah mentok, ini akan langsung turun ke bawah. Jadi tidak mempengaruhi daerah yang berada di sebelah kanan ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah lampiran. Kemudian sama ya, biar titik 2 nya lurus dengan bagian atas, tekan Ctrl dan Tab secara bersamaan. Kemudian titik 2 di sini kosong. Berikutnya perihal atau kita singkat hal saja. Kemudian kita tekan Ctrl dan tombol Tab. Titik 2, kemudian undangan rapat. Nah, kemudian untuk meluruskan tinggal kita blok semuanya. Nah, kursor panah kita kita gunakan align text left ya, atau rata kiri. Nah, kemudian untuk menyamakan titik 2 ini, kita klik pada bagian garis ya, penggaris ruler, kita klik, kita atur kira-kira berada di sebelah mana titik 2 nya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, agar ini berada pada satu baris, ini pada perihal ini kan tidak cukup, maka di sini tinggal kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian kanan di sini muncul, kita ketikkan tanggal ya. Ini masih nah, kita gunakan Tegal, kemudian tanggalnya misalkan 12 Agustus 2020, kemudian kepada titik 2 yang terhormat Bapak atau saudara. Di tempat. Nah, kemudian tinggal kita lakukan pengaturan ya. Ini biar rata kiri, klik align text left. Nah, seperti ini. Nah, baik yang di kiri maupun yang di kanan ini masing-masing tidak akan saling mempengaruhi ya, sehingga ini akan memudahkan kita dalam mengetik. Ini yang kita maksudkan ya. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kalau seperti ini kan nanti ada garisnya. Untuk menghilangkan garis ini, kita klik tabelnya, kemudian klik kanan, klik tabel properties, kemudian klik border and setting. Nah, kita pilih yang non untuk menghilangkan garisnya, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini kalau misalkan saya tambahkan lagi, maka kalaupun di sini semakin bertambah panjang, ini tidak akan mempengaruhi ketikan yang berada di sebelah kanan, sehingga di sini akan mudah bagi kita dalam mengatur ya. Nah, ini kalau misalkan seperti ini, biar tidak sampai mentok ke kiri, tinggal kita ya, tekan left indent, kita geser. Nah, left indentnya kita geser. Nah, seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita cetak? Nah, kita lihat ya, kalau misalkan dicetak
perhatikan di sini sudah tidak muncul lagi garis ya. Nah seperti ini hasilnya, yang mudah ya dan lebih rapi. Oke, kembali lagi ya. Bagaimana untuk yang di bawah? Untuk yang di bawah juga sama ya, kita gunakan tabel. Caranya klik menu insert, kemudian klik tabel, kita pilih 2 baris ya, 3 kolom 2 baris. Nah, kemudian kita lebarkan. Nah, kemudian tinggal kita ketik. Nah, di sini tadi apa? Sekretaris ya. Misalkan Ahmad Mujahidin misalkan. Kemudian di sini Ketua PHBI Haji Munandar. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian di sini mengetahui pengurus misalkan musolanya. Nah, di sini Haji Abdul Razak. Nah, kita atur ya biar tidak terlalu mepet. Nah, kemudian ini karena kurang lebar, nah kita bisa ubah ya, yang tadinya 3 kolom kita gabungkan menjadi 1 kolom. Kita blok 3 kolom ini ya, pilih merger, klik kanan, klik merger. Nah kemudian tinggal kita gunakan rata tengah, nah, kita senterkan. Nah seperti ini ya. Kemudian yang ini bagaimana? Ini sama, kita rata tengahkan, ini juga sama, tinggal nanti sesuaikan kebutuhan mau di rata kiri atau rata tengah. Nah kemudian untuk menghilangkan garisnya kita klik tabelnya ya, klik kanan, kemudian pilih tabel properties, pilih border and setting, kemudian pilih none ya, yang tidak menampilkan garis. Kita klik OK ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah ini kalau misalkan kita lihat seperti apa hasilnya, bisa kita lihat pada print preview ya. Ini ini adalah hasil pengetikan menggunakan tabel. Nah, ini akan lebih rapi daripada jika kita menggunakan tombol tab dan spacebar atau tombol spasi ya, karena itu akan membuat kita kesulitan, juga hasilnya tidak rapi karena kita hanya mengira-ngira ya kira-kira seperti apa, di tengahnya bagaimana. Kalau ini adalah yang mengatur adalah langsung komputernya. Oke, itu saja ya, bagaimana cara mengetik bagian awal surat dan akhir surat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pada kolom komentar. Dan buat kalian yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar setiap kali kita mengupload video baru akan mendapatkan notifikasi dari pihak YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.